Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rezekinya, baik rezeki panjang umur dan rezeki inayah beserta taufiknya kepada kita semua. Demikian pula solawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah, panutan dan pegangan sehingga kita bisa beraktivitas di dunia ini sesuai anjuran dan syariat Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, agar muqaddimah saya tidak terlalu panjang, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fikih munaqahat dan fikih mawaris. Pada bab kali ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Pasca pernikahan, suami dan istri mempunyai tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Apabila salah seorang suami istri abaikan tanggung jawabnya, maka situasi rumah tangga itu dari ke hari akan bertambah suram. Tidak bercahaya lagi, rumah tangga akan rusak dan tidak harmonis lagi. Suami istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral dan material. Masing-masing suami istri harus mengetahui kewajibannya di samping haknya. Sebab banyak manusia yang hanya tahu haknya saja tetapi mengabaikan kewajibannya. Suami istri mempunyai hak atas yang lainnya. Hal ini berarti bila istri mempunyai hak dari suaminya, maka suaminya mempunyai kewajiban atas istrinya. Demikian juga sebaliknya, suami mempunyai hak istrinya dan istrinya mempunyai kewajiban atas suaminya. Hak tidak dapat dipenuhi apabila tidak ada yang menunaikan kewajibannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Baqarah 228. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kelebihan dari istrinya sebagai pemimpin rumah tangga dan masing-masing membangun tugas yang berbeda-beda, membangun rumah tangganya itu. Di samping ada yang sama pula, maka dalam hal ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu hak dan kewajiban bersama suami istri, hak dan kewajiban istri, dan hak dan kewajiban suami saja. Adapun hak dan kewajiban bersama suami istri, hak bersama suami istri yaitu yang pertama, hubungan suami istri keduanya berhak dan berkewajiban melakukan hubungan suami istri. Hubungan ini tidak akan terjalin kecuali keduanya ada kerjasama. Yang kedua, saling memegang amanah antar kedua suami istri dan tidak boleh saling mengkhianati. Yang ketiga, saling meningkatkan, menjalin kasih sayang, sumpah setia sehidup semati. Tanpa kasih sayang, rumah tangga tidak ceria. Tidak ada artinya rumah tangga yang tidak dilandasi oleh kasih sayang. Sebelum menikah, seolah-olah dunia ini hanya kepunyaan berdua saja. Ikrar, ucapan sehidup semati meluncur lancar dari mulut masing-masing. Namun, setelah menikah, lama-kelamaan kelihatan sifat yang asli masing-masing. Tidak jarang, dalam beberapa tahun saja sudah mencari jalan masing-masing yang berakhir dengan perceraian. Contohnya, dapat dilihat dalam masyarakat, terutama pada anggota masyarakat yang menganggap dirinya anak zaman modern. Berganti pasangan dianggap soal biasa. Yang keempat, bergaul dengan baik antara suami istri.
Pergaulan yang baik akan terwujud dalam suatu rumah tangga, sekiranya masing-masing suami istri dapat memahami sifat masing-masing pasangannya, kesenangannya, dan kegembiraannya. Dengan demikian, masing-masing dapat menyesuaikan diri dengan sendirinya, keharmonisan hidup berumah tangga tetap dapat dipelihara. Tutur kata yang lemah lembut, senyum mengulum, dan muka manis pasti akan menyentuh perasaan pasangan hidupnya. Yang kelima, diharamkan muhasarat bagi keduanya, yaitu bagi perempuan diharamkan atasnya nikah dengan ayah suaminya, kakek dan anak-anak suaminya. Begitu pula sebaliknya, diharamkan atas nikah dengan ibu istrinya, anak-anak istrinya, dan cucunya. Pergaulan yang tidak baik dalam suatu rumah tangga akan berakibat tidak baik pula bagi anak-anak, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal. Apalagi suami atau istri membuka aib rumah tangganya kepada orang lain, termasuk tetangganya. Bila tidak mengikuti ketentuan agama Islam, berarti suatu perkawinan terjadi karena dorongan, kebutuhan biologis semata-mata. Yang selanjutnya adalah hak istri atas suami, yaitu yang pertama, bergaul dengan istri dengan baik. Dalam hidup berumah tangga, hal yang harus diperhatikan seorang suami. Istri memerlukan hidup untuk makan, pakaian, dan tempat tinggal, di samping keperluan-keperluan lainnya. Namun, hendaknya bahwa tuntutan hak atas disesuaikan dengan kemampuan suami. Mengenai hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf," dan bergaullah dengan mereka istrimu dengan secara patut. Surah An-Nisa 19. Yang kedua, mendidik istri taat beragama. Mendidik istri beragama adalah tanggung jawab suami. Bila tidak mampu mendidiknya sendiri disebabkan tidak punya ilmu atau tidak punya kesempatan, maka sarankan istri menghadiri majelis taklim atau mendatangkan guru ke rumah. Yang ketiga, mendidik istri sopan santun. Seorang suami hendaknya diperhatikan perilaku istrinya supaya berlaku sopan santun, terutama pergaulan sehari-hari, baik dalam rumah tangga dan anggota masyarakat sebagai pendidik. Suami harus memperlihatkan sikapnya yang baik, dicontoh oleh istrinya, sebab sebagaimana mungkin seorang suami dapat mendidik istrinya, sedangkan dia sendiri berlaku sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Sedangkan suami tahu betul kedudukannya dalam rumah tangga sebagai pemimpin keluarganya. Yang keempat, suami dilarang membuka rahasia istrinya. Seorang suami berkewajiban menjaga nama baik istrinya, tidak boleh menceritakan kepada orang lain aib dan kekurangan istrinya. Harus disadari bahwa membeberkan aib keluarga istri sama saja dengan membeberkan aib diri sendiri dalam suatu keluarga. Selanjutnya, hak suami atas istri. Hak suami atas istrinya diantaranya adalah yang pertama, mematuhi suami. Seorang istri harus mematuhi suami selama suaminya tidak mengajak berbuat maksiat seperti berjudi, menjadi germo, mencuri, menjual obat-obatan terlarang, dan lain-lainnya yang dilarang oleh agama. Bahkan si istri harus berusaha mencegah suaminya supaya tidak melakukan perbuatan maksiat itu, sekurang-kurangnya tidak mengikuti perintah suaminya itu. Yang kedua, menjaga nama baik suami. Nama baik suami harus dijaga oleh istri, jangan sampai membeberkan aib atau kekurangan suaminya kepada orang lain, sebagaimana hak istri atas suaminya, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Seorang istri harus menjaga harta suaminya, mengurus dan mendidik anaknya, dan semua yang berhubungan dengan rumah tangga. Sebagaimana suami istri pun harus bertanggung jawab atas pimpinannya, tidak hanya kepada suaminya saja, tetapi juga kepada Allah.
Yang ketiga, dalam segala kegiatan mendapat izin suami. Seorang istri harus mendapat izin dari suaminya, baik mengadakan kegiatan, terutama kegiatan di luar rumah tangga, seperti bepergian, termasuk menghindari majelis taklim. Bila kegiatan itu sesuai dengan tuntutan agama, barangkali tidak ada suami yang berkeberatan. Yang keempat, menjaga diri dari hartanya. Bila suami bepergian, baik jauh maupun dekat, maka istri harus dapat menjaga diri supaya tidak timbul fitnah seperti menerima tamu yang bukan muhrimnya, terutama bila tamu itu bermalam. Si istri tentu dapat melihat situasi rumah tangganya itu, apakah dia sendirian atau ada keluarga lainnya. Diperkirakan tidak menimbulkan fitnah. Kekhawatiran itu biasanya timbul bila suaminya pergi merantau jauh, memakan waktu lama, ditambah lagi bagi istri yang tidak kuat agamanya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.